Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
hadapan hadirat-Mu. Adakah yang lebih indah selain waktu-waktu di mana kami bersekutu dengan Engkau? Ketika Engkau menjawab setiap doa dan permohonan kami, adakah yang lebih indah ketika Engkau memenuhi semua keinginan kami, bukan cuma kebutuhan. Dan Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha mengerti tentang keadaan kami dan kebutuhan kami juga. Hari ini Tuhan, ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami pandai, bukan karena kami suci dan kudus, sebab semuanya adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, berkenanlah Engkau. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari yang Engkau sendiri mengatakan ingin bertemu dengan kami untuk menunjukkan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, namun Engkau juga memposisikan diri-Mu sebagai Bapa terhadap kami karena Engkau mengasihi kami. Dan ketika kami naikkan pujian dan ucapan syukur, dan ini semua adalah keluar dari hati kami yang paling dalam, dan dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan? Biar kiranya sembah dan puji ini naik ke hadapan hadirat-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat pujian ini dengan iman sebagai doa dan permohonan kita. Sekalipun itu belum kita terima, dengan iman, dengan percaya, katakan waktu-Mu Tuhan yang terbaik buat cita-citaku, buat masa depanku, buat keluargaku, buat bisnis dan usahaku juga. Nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, sebab saat-Mu Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan yang bersama dengan kami di dalam Roh Kudus, yang akan terus memimpin kami. Berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita bisa bersama kembali. Kita tetap pakai masker ya, patuhi prokes. Walaupun kita sudah lebih sehat, sudah divaksin, tapi tetap kita jaga agar kita tentunya lebih sehat lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sepanjang minggu ini? Tetap sukacita, tetap bersemangat, tetap punya pengharapan. Iya betul, amin. Karena Allah kita, Allah yang mengasihi, Dia bukan cuma dahsyat, tapi Dia kenal kita secara pribadi. Dan Allah punya rencana dalam hidup kita. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih bernafas, kita masih ada tempat untuk berteduh,
masih ada sanak, saudara, keluarga, teman yang mengasihi kita. Itu semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita. Biasanya kita bersama-sama merenungkan, mendengarkan firman, lalu sesudah selesai kita masing-masing memberi judul, ya sesuai dengan apa yang kita rasakan, bagaimana Tuhan berbicara, bukan? Ibarat masakan, apakah ada rasa manisnya, rasa pedasnya, ada acarnya. Mungkin saudara bilang, wah ini adalah nasi goreng nih, gitu ya. Atau mungkin ada yang merasakan lain, ini ada sayurannya, ada, wah ini capcay nih. Jadi tentu masing-masing mungkin saja bisa berbeda, seperti apa yang Roh Kudus mau berbicara kepada setiap saudara. Tetapi pada hari ini saya ingin mendahului saudara. Saya ingin menamakan renungan kita adalah luput dari musibah. Nah, tema itu nanti Bapak Ibu Saudara-saudara merasakan kira-kira cocok apa enggak gitu ya. Kalau mungkin ada ide lain, saudara bisa komen, saudara bisa menyampaikan kepada saya, mungkin saja berbeda dengan apa yang kau rasakan. Sebabkan semuanya ini bagaimana Allah mau berbicara melalui Roh Kudus, melalui roh dan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca beberapa ayat bersama-sama. Kita lihat Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita loncat ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Serem ya. Jadi itu suatu kisah Allah sendiri yang berbicara. Ketika dilihatnya manusia berbiak-biak, bertambah banyak, itu tidak ada ucapan syukur, tidak mengerti siapa pencipta, tidak mengerti siapa yang memelihara, cenderung berpikir atas egonya masing-masing, cenderung berpikir atas kepintarannya sendiri. Dan bukan cuma itu, manusia makan manusia istilahnya. Mereka menjadi semakin jahat, manusia terhadap manusia, atau manusia terhadap hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, hutan pun dibabat habis semuanya. Dan Tuhan sangat pilu, Dia sangat sedih hatinya. Dan yang lebih lagi kita rasakan adalah pada akhirnya Tuhan berkata, Aku menyesal menjadikan manusia. Aduh, bahkan katanya, Aku akan musnahkan manusia beserta bumi dan seisinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah ternyata Allah yang berpribadi. Dia itu bukan sebuah patung yang tidak bisa merasakan. Dia itu bukan sebuah gambar yang cuma tersenyum tapi tidak bermimik ataupun tidak merasakan apa-apa. Tapi Dia adalah Allah yang berpribadi. Bisa kecewa, bisa kesal, bisa juga senang, bisa berbuat sesuatu. Dan itu sebabnya ketika Allah turun kepada
menjadi manusia, itu salah satunya adalah agar bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan hal lain adalah ketika Allah memberikan kebebasan sehingga manusia itu berbuat yang tidak baik, bukankah kita juga berpikir Allah kan berkuasa, kenapa Allah tidak langsung aja dirubah manusia, pikirannya, otaknya, hatinya taat semua, menjadi manusia-manusia ciptaannya yang taat semua, tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, jalan semua. Tentu Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri adalah Tuhan memberikan kita otoritas, memberikan kita kesempatan untuk kita bisa memilih sendiri jalan kita. Apakah itu baik ataukah buruk, kita tentukan sendiri. Artinya Tuhan ingin kalau ada satu pribadi datang kepada Dia, itu benar-benar dari hatinya, bukan karena terpaksa, bukan karena diprogram kayak robot gitu ya, bukan. Nah itulah Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita lihat tadi bagaimana Tuhan begitu pilu, begitu sedih hatinya menciptakan manusia yang awalnya dia berharap bisa bergaul, bisa memuliakan Allah, ternyata tidak. Namun ada sisi baiknya, yaitu didapatilah ada satu keluarga, yaitu keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan baca lagi siapakah Nuh ini. Oke, kita baca Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dari sekian orang-orang yang menyakiti hati Tuhan, didapatilah satu keluarga yang Tuhan bilang, Tuhan memberikan kasih anugerah kepada keluarga itu, yaitu keluarganya Nuh, keluarganya Bapak Nuh, keluarganya Nabi Nuh. Kalau anak-anak sekolah minggu itu bahkan ada lagunya itu, lagunya tentang Nabi Nuh, bukan? Saudara masih ingat? Nah itulah Nabi. Ternyata Bapak Nuh ini dikisahkan di sini adalah seorang yang tidak bercela. Demikian juga dikatakan, dan ia itu orang yang bergaul. Jadi dia itu, Allah yang bilang Nuh itu orang benar, tidak bercela, dan dia itu bergaul dengan Allah. Oh rupanya sekarang kita tahu, itu sebabnya Bapak Nuh mendapat kasih karunia. Ketika Allah marah, ada satu keluarga, yaitu keluarganya Nuh. Karena Nuh adalah orang benar. Bapak Ibu Saudara, dalam firman dikatakan bahwa Nuh itu orang benar. Ya, Roma pasal 1 ayat 17 berkata begini, bahwa orang benar hidup karena iman. Kita baca ya, kita baca saja deh. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ketika Allah bilang Nuh itu orang benar, artinya Nuh itu hidup beriman. Seorang yang percaya, seorang yang taat, seorang yang sungguh-sungguh. Beriman itu mempercayai teguh. Itu namanya beriman. Bukan iman yang goyah antar ke kiri, antar ke kanan. Hari ini iya, besok ya bagaimana saja. Tidak,
Nuh itu seorang yang betul-betul teguh, beriman, percaya kepada Allah, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi dia. Dan dikatakan tadi di dalam kitab Roma bahwa orang benar itu hidup dari iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman itu ya tidak langsung mentek-mentek begitu makan cabai langsung pedas gitu ya. Iman itu harus sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, setahun, terus dia makin berkualitas, makin berkualitas. Seperti misalkan seorang atlet lah, katakan atlet loncat jauh begitu ya. Apakah dia langsung ikut olimpiade, langsung loncat, latihan seminggu, loncatannya 5 meter gitu ya? Tentu tidak, bukan? Jadi barangkali dia berlatih dari kecil, ya, dia loncat semeter, ya, terus semakin dia berlatih, nambah lagi menurut catatan loncatannya jadi 1,5 meter, lalu menambah lagi, dia berlatih dengan tekun, ya, dia berlatih dengan tekun, dia tidak menyimpang ke kiri ke kanan, satu tujuan, dia ingin mendapatkan satu loncatan prestasi yang baik. Dan dia berlatih sampai dia bisa melebihi catatan rekod sebelumnya. Dan disitulah dia menjadi seorang juara. Jadi nggak langsung loncat hari ini latihan loncat langsung 5 meter gitu ya. Nah kira-kira barangkali iman kalau boleh diartikan secara bebas harus seperti itu. Mulailah dengan yang kecil-kecil. Engkau mulai mempercayai sehari demi seharimu, lalu Tuhan akan menambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan engkau untuk hal-hal yang spektakuler. Tuhan tidak pernah keliru untuk memilih hambanya. Dia tidak pernah keliru untuk memilih orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Itulah Tuhan. Dan Nuh betul-betul dikatakan dia adalah orang benar karena dia hidup sebagai orang beriman, orang yang percaya. Kita baca Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara, ini mau menceritakan atau mensiratkan kepada kita bahwa sekalipun Nuh itu orang yang beriman teguh, bukan berarti nggak pernah susah, bukan berarti nggak pernah stres begitu ya, bukan berarti semuanya wah enak deh pokoknya, wah lancar semua. Enggak begitu juga. Tetapi ya dia orang beriman, ketika menghadapi sesuatu Tuhan ikut campur dalam urusan dia. Artinya Tuhan memberikan kekuatan. Kalau dia lagi sedih Tuhan memberikan penghiburan. Kalau dia menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalannya. Karena dia beriman dan percaya. Artinya dia bekerja, Allah juga ikut bekerja bersama-sama dengan dia. Seperti tadi yang kita ilustrasikan seorang atlet, dia berusaha, lalu Allah memberikan kekuatan, memberikan hikmat mungkin bagaimana caranya loncat begitu ya. Jadi semuanya itu satu kesatuan antara Allah dan manusia bekerja. Nah tadi dikatakan dalam keadaan apapun Nuh juga bisa merasakan itu. Ya artinya sama seperti kita saat-saat ini, zaman-zaman ini, walaupun bentuknya mungkin lain, kesedihannya mungkin sama, stresnya juga mungkin sama, ada khawatirnya juga mungkin sama. Tapi apakah saudara bisa beriman seperti Nuh, tetap kuat, tetap sejahtera, tetap tersenyum, tetap semangat, tetap percaya?
Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita masih ada sampai hari ini, bersyukurlah. Itu artinya Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita. Itu artinya Tuhan masih mempercayakan kita untuk melakukan banyak hal. Artinya Tuhan masih punya banyak rencana indah dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, awalnya ganjaran itu rasanya sakit, mendatangkan duka cita, nggak ada yang enak awalnya, tapi pada akhirnya itu menghasilkan buah kebenaran bagi yang dilatih olehnya. Misalkan ya, misalnya nih ya, akan diadakan latihan perang-perangan antara armada laut Indonesia dan negara tetangganya, siapa misalnya Malaysia gitu ya, selama 1 minggu. Lalu negara kita akan keluarkan armada tempurnya yang canggih-canggih, dan negara tetangga juga keluarkan juga, gitu ya, dikeluarkan. Lalu kita tembak nih pakai rudal misalnya ya, duang sono Malaysia, dia juga tembak kita juga begitu. Apakah begitu? Halo? Ya tentu enggak lah ya. Itu namanya juga perang-perangan. Kalau perang-perangan nembaknya beneran nggak? Ya saya nggak tahu deh ya. Pokoknya namanya perang-perangan artinya bohong-bohongan, latihan. Itu sebabnya disebut memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Suka nonton film kungfu, kakak seperguruan sama adik seperguruan, latihan ya kan. Kalau dipukul beneran, adiknya bilang, aduh kakak kok beneran, kan latihan. Gitu ya, begitu bukan? Halo? Nah, juga di sini ada nggak yang sering mengeluh? Aduh Tuhan, kenapa ini kok cobaan gitu ya mungkin ya? Cobaan istilahnya begitu kan? Ada yang bilang ujian, ada yang bilang cobaan, ada yang bilang masalah. Kenapa ini cobaan kok nggak habis-habis? Kemarin saya masih sakit, belum begitu sembuh. Anak saya yang gede sakit, misalnya gitu ya. Anak yang gede sakit, bapaknya juga yang nyari duit, nyari nafkah sakit juga. Gimana nih Tuhan, kok nggak selesai-selesai gitu ya. Ada yang begitu? Mungkin ada kali itu yang di situ tuh. Mungkin ya, tapi hari ini kau boleh tersenyum lah. Karena ternyata kata Tuhan itu cuma latihan. Ya, cuma latihan. Jadi cuma kelihatannya mendatangkan duka cita gitu ya. Sementara kita udah nangis-nangis tiap hari. Berdoanya udah itu maaf ya, angka 11 udah keluar gitu ya. Sedih banget. Padahal justru kata Tuhan, tenang sajalah kau. Itu kan latihan buatmu. Kalau enggak latihan, bagaimana kita bisa tangguh? Kita punya alat canggih, kita enggak pernah latihan, kita tidak pandai menggunakannya. Kira-kira seperti itu. Jadi perlu dilatih. Ketika engkau dilatih, engkau akan tampil lebih tangguh. Makin dilatih, engkau menjadi terampil, bahkan menjadi ahli. Kalau sudah menjadi ahli, kalau besok-besok ada temanmu, saudaramu menghadapi, karena engkau sudah ahli, engkau bisa menjadi mentornya. Engkau bisa jadi guidance-nya untuk tetap kuat, tetap semangat. Nah itu tujuannya. Jadi kalau saat ini engkau masih merasakan duka cita, tenang aja. Itu cuma latihan kata Tuhan. Ada yang berpikir gini nih, aduh Tuhan, latihan sih latihan, tapi ini kayaknya udah berat banget ya, aku udah gak kuat.
Firman Tuhan bilang begini, itu semua tidak akan melebihi kekuatanmu. Iya toh? Kalau itu melebihi, engkau nggak usah khawatir. Karena aku, kata Tuhan, sudah mempersiapkan pertolongan itu. Begitu bukan? Engkau percaya? Kalau hari ini, walaupun banyak masalah, engkau masih bisa ada di rumah Tuhan. Engkau masih bisa beribadah di keluarga, masih bisa kumpul. Itu artinya Tuhan menyertai engkau. Sebab kalau bukan Tuhan yang menyertai, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ternyata ketika dikatakan Nuh adalah orang benar, dan orang benar artinya orang yang beriman, yang teguh, walaupun menghadapi apapun, kita tahu itu adalah latihan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita jadi lebih tangguh, untuk kita menjadi lebih kuat. Kita lanjutkan kembali. Dikatakan lagi bahwa Nuh adalah orang yang tak bercela. Ya, orang yang tak bercela. Artinya kita tahu dalam bacaan ini, cuma kita tidak baca semua ya. Nanti kalau kita baca semua kan ibadahnya singkat, nanti jadi nggak selesai-selesai. Ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, dikasih waktu 100 tahun dan kesempatan untuk Nuh menyampaikan, woi, bertobat, kau berbuat jahat tuh, nggak boleh, dan lain-lain. Tetapi memang dunia tidak mendengar. Sayang ya, kesempatan anugerah ada, tidak. Bahkan mungkin Nuh itu akan dicela, dicibir tahu ya, dicibir ya. Wah Nuh, Bapak Nuh, kau masih waras apa kagak? Kau mau buat bahtera, buat kapal, kita nih di atas gunung. Kalau kau mau buat, ya di pinggir pantai lah. Ya tapi Nuh tetap, tidak, Tuhan berfirman, aku ini mendengar, dan lain-lain lah. Pokoknya tidak ada yang dengar, karena tidak masuk akal. Ya, karena tidak masuk dalam pikiran. Dan memang iman kadang-kadang bertentangan dengan pikiran. Kita tidak dibutuhkan untuk berpikir, untuk iman, tetapi kita hanya diperintahkan untuk percaya. Percaya dan melakukan. Lalu Allah akan ikut menggenapi apa yang engkau imani. Kalau Yesus menyembuhkan, jadilah sebagaimana imanmu, gitu kan? Ada seorang yang sakit, dia bilang gini, asal saja aku jamah ujung jumbainya, pasti aku akan sembuh. Jadi ketika dia jamah sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara, dan Nuh itu orang yang tidak bercela. Ketika dia dicaci, ketika dia dicemooh, di sini tidak ada catatan bahwa lalu Nuh marah-marah gitu ya, nggak ada tau. Lalu Nuh marah karena orang itu tidak mendengar firman-Nya, enggak. Jadi Nuh tidak membalas. Ya, itu juga sama seperti Yesus bukan? Ketika dicaci, dimaki, diludahi, dia tidak membalas. Bahkan dia berdoa, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka buat. Bisa saudara begitu? Ketika engkau disakiti, ketika engkau dicaci, ketika engkau dirugikan, ketika mungkin engkau ingin dijatuhkan oleh temanmu, lalu engkau malah memberkati mereka. Ya Tuhan, ampuni mereka. Mereka itu nggak tahu apa yang mereka buat. Mungkin lagi stres kali, mungkin atau lagi kurang sukacita hatinya. Ampuni Tuhan. Bisa seperti itu. Kalau engkau menabur kebaikan, Tuhan juga akan menggenapi kebaikan kepadamu juga. Dan yang kedua dikatakan Nuh, orang yang tidak bercela.
Apalagi dikatakan? Dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini juga penting. Ingat Yakub? Yakub waktu dia mimpi, dia lihat ada tangga dan dia bangun, ya. Lalu dia bernasar dan dia bikin tempat di mana dia tidur itu menjadi mezbah. Tempat dia berhubungan, berbicara, berdialog, bergaul dengan Allah. Dan Nuh sekeluarga hidupnya bukan cuma dikatakan orang benar, orang beriman, tidak bercela, tetapi hidupnya bergaul dengan Allah. Kita lihat dalam ayat yang ke-20 dari Kejadian pasal yang ke-8 tadi. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan yang terakhir, kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Dia itu membangun mezbah keluarga. Ya, lalu dia adakan korban bakaran, korban ucapan syukur, korban sembelihan bahwa Allah mengasihi dia dan keluarganya itu adalah anugerah. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah karena pandemi yang udah berulang tahun yang kedua ini lalu membuat engkau jadi tidak berdoa lagi? Apakah karena keadaan yang tidak menentu terhadap bisnismu lalu engkau jadi was-was, lalu sudah tidak berharap lagi? Karena engkau jadi sibuk bekerja dan bekerja, berpikir dan berpikir lagi? Apakah karena keadaan, karena ekonomi, sembako, minyak langka, lalu engkau sudah tidak berharap lagi sama Tuhan? Mungkin mezbah itu sudah hancur oleh kekhawatiran, sudah hancur oleh masalah, oleh penyakit. Mungkin mezbah itu sudah hancur oleh karena depresi keadaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, susun kembali. Seperti Elia, dia menyusun mezbah itu. Siram dengan air, dengan firman dan roh. Lalu Allah akan turun, dia membakar bakaran itu. Lalu Allah akan hadir kembali dalam rumahmu. Dan kalau Allah hadir, di situ ada damai sukacita. Walaupun kau masih di bumi, suasana surga akan turun. Di situ ada pemulihan, di situ ada keberkatan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pertolongan. Karena Allah ada di dalam mezbah keluargamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari Nuh. Dan ternyata Nuh dan keluarganya luput dari musibah. Belajar dari Bapak Nuh. Biarlah kita juga bersama-sama kita mulai kembali menata. Awali dengan Tuhan. Awali dengan Dia, Allah. Dan Tuhan akan menyelesaikan bersama-sama dengan kita segala masalahmu yang lain. Karena Dia adalah kekuatan. Tuhan itu kenal engkau. Dia mengasihimu. Dia tahu persis. Dia panggil namamu dengan lemah lembut. Karena Dia ingin agar kita sukacita. Dia ingin agar kita sukses. Dia ingin agar kita sehat. Karena Dia mengasihi kita, mengasihimu, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Bapak Ibu Saudara, biar kiranya semua ini berbicara langsung kepada kita. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung anugerah itu masih ada.
Kenapa kita tidak lakukan sesuatu memperbaiki mezbah keluarga kita, dan kita mengundang Tuhan hadir ambil alih dalam hidup kita. Dan Bapak Nuh berumur panjang sebab Tuhan punya banyak rencana dalam hidup dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Engkau yang tahu persis keadaan kami. Engkau yang tahu persis permasalahan kami. Ampuni Tuhan ketika kami lemah. Ampuni Tuhan ketika kami mulai meragukan akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu, akan penyertaan-Mu. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau memanggil kembali. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami pandai, bukan karena kami cakap, tapi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Biar kiranya firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan yang menggerakkan kami, dan Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang atau berusaha apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati Tuhan. Tangannya Engkau bubuhkan dengan berkat, sehingga apa yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang dalam dunia ini. Hikmat, marifat dan wibawa surgawi akan menyertai Engkau. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Kami juga akan berdoa Tuhan buat anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Berikan hikmat dan akal budi. Jagai dimanapun mereka berada dalam perjalanan. Jagai dalam pergaulan mereka. Dan Engkau mencukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya kami percaya bahwa Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan mungkin Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi. Berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan seleranya, supaya mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau lakukan baginya. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Engkau berjanji akan memelihara kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Jadikan kami setia, tetap beriman, tetap kuat, tetap teguh, dan melakukan setiap perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah setiap kami, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana seperti hari ini, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau memelihara kami hari demi hari, minggu demi minggu, dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu
jiwaku